pertama saya mengucapkan selamat datang di pelatihan Masjid Enterprise ini, pelatihan Masjid Bilioner. Ya. Dan yang kedua, saya mengucapkan juga semoga berdoa ya, berharap semoga melalui wasilah pelatihan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang diberikan kesempatan ya untuk memakmurkan rumahnya mulia, rumahnya yang telah ribuan tahun dijadikan sarana perjuangan, sarana gerak ya untuk membangun peradaban manusia, untuk membangun keberlimpahan bagi umat manusia di berbagai macam pelosok dunia. Pertama, mengapa masjid? Jawabannya karena masjid ini adalah tempat yang diperintahkan Allah. Sunnah Rasulullah, kebaikannya besar karena kita diperintahkan untuk bersembunyi tanda kutip dan berlindung di tempat yang paling aman di muka bumi ini. Peradaban dimulai dari masjid. Lalu karena umat sudah keliru merindu atau pernah berkali-kali kecewa, berharap pada manusia kecewa, berharap sama person kecewa, berharap sama kelompok. Lalu yang paling penting kalau menurut saya, kenapa kita harus kembali ke masjid? Karena kita banyak dosa mata, dosa telinga, dosa hati. Mungkin secara fisik sudah tidak bermaksiat, sudah tidak khamar, sudah tidak zina, sudah tidak minum minuman keras, tapi hati masih bermaksiat, masih iri, dengki, hasad. SMS susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Episode-episode ini yang memang harus ditanyakan gitu, kenapa kita harus ke masjid. Dan hari ini ayah bunda Allah takdirkan menjadi pengurus masjid, dan itu bukan suatu kebetulan. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu. Di dalamnya ada orang yang suka mensucikan diri. Berarti orang yang mensucikan diri itu orang yang kotor. Maka saya biasa bilang dengan kawan-kawan itu, kita pernah salah tapi pengen soleh. Kita pernah salah tapi pengen soleh. Kita pernah nakal tapi pengen beramal. Kita pernah bermaksiat tapi pengen taat. Nah, jadi kita sebenarnya punya profesi terbaik. Kita semuanya adalah da'i. Jadi setiap orang mempunyai misi untuk mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk kembali kepada Allah. Nah, kembali kepada Allah ini kan perlu wadah, perlu tempat, perlu bait. Jadi rumah Allah, Baitullah, singgasana Allah di muka bumi itulah diwujudkan dalam bentuk bangunan bernama masjid. Jadi kalau mau dikenal Allah, sering-seringlah ke Baitullah, sering-seringlah ke rumah Allah. Saya suka pakai istilah ini, sebetulnya karya dan lapangan karya masjid itu langitnya tinggi, tapi kita terbang terlalu rendah. Langit kita tinggi, tapi kita terbang terlalu rendah. Fungsi masjid itu luas, tapi kita cuma pakai untuk sholat. Makanya takmir nggak merasakan keberkahannya, marbot juga hidupnya begitu-begitu aja, umat juga nggak merasakan manfaat, karena kita mengkerdilkan fungsi itu. Kenapa fungsi jadi kerdil? Karena kita salah mendefinisikan masjid. Maka daripada bertengkar, daripada berselisih, kembalikan definisi masjid sebagaimana Nabiullah Muhammad SAW menjalankan masjid. Ya kan? Pendidikannya di situ, majelis duha ya di situ, bermusyawarah dengan para sahabatnya di situ. Nah, sementara yang tidak diberikan sama Allah, yang butuh kita perjuangkan adalah ketaatan. Nah, orang sibuk ngejar hartanya, sibuk ngejar ilmunya, sibuk ngejar jabatannya, lupa ngejar ketaatan, sehingga harta, ilmu, dan jabatan yang didapatkan justru membuatnya terpeleset dalam lubang kesusahan. Itulah saya dulu, gitulah ya bunda. Begitu saya balik, mindsetnya yang dikejar adalah ketaatan, yang dikejar adalah posisi sebagai seorang hamba. Gimana caranya? Apa pekerjaannya? Belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Maka hartanya Allah kasih,
ilmunya Allah tambahkan, jabatannya Allah atas izin Allah, kemuliaannya Allah tingkatkan. Nah, hartanya dikasih, ilmunya ditambahkan, jabatannya dimuliakan. Itu rumus kehidupan. Kita kebalik, yang kita kejar adalah endingnya, sehingga melupakan prosesnya. Nah, apa prosesnya tadi? Inilah dia prosesnya, belajar dan mengajarkan Al-Quran. Hari ini banyak yang tergiur bikin program-program masjid, tapi lupa mempersiapkan engine kemakmurannya. Ini yang masalah di banyak masjid. Setelah ikut PMB, semangat bikin program, tapi tidak semangat untuk bikin Baitul Mal. Nah, sementara Baitul Mal ini adalah ranah penghimpunan, ibarat kata, untuk bisa punya program yang bagus, kita harus punya Baitul Mal yang bagus. Untuk dapatkan hilirisasi, hal-hal yang ada di hilir ini baik, program itu hilir. Nah, hulunya adalah Baitul Mal. Insya Allah kalau Baitul Mal kita berjalan dengan baik, maka program-program kita yang ada di hilir itu insya Allah bermanfaat. Kita akan bisa ngurus anak yatim, kita akan bisa ngurus fakir miskin, kita akan bisa ngurus umat Islam, kita bisa ngurus orang-orang susah, kita bisa bantu tetangga-tetangga. Bahkan bukan lagi tetangga radiusnya, tapi bisa punya kebermanfaatan. Bagaimana hari-hari besar menjadi program. Bapak-bapak, ibu-ibu, abang kakak, ayah bunda yang dirahmati Allah, banyak dari kita yang terjebak bahwa hari besar Islam hanya dijadikan selebrasi. Ayo kita merayakan Isra Mi'raj, kajian, ya kan? Ustadz kondang datang, habis itu kita ngaji, wah seru, habis pulang sampah berserakan di mana-mana. Habis itu kajiannya malam, yang datang 2000 orang, sholat subuhnya 2 saat, cuma 30 orang misalnya. Apa yang salah? Ternyata hari besar dalam Islam ini hanya lewat begitu saja dalam sebuah selebrasi. Harusnya hari besar ini bisa menjadi sebuah momen menanamkan narasi dakwah yang ingin kita sampaikan. Dan imam tidak hanya sekedar imam, tapi imam mengasuh umat. Imam turun ke bawah untuk melihat bagaimana para pedagang, kehidupannya bagaimana masyarakat yang mungkin kehidupannya lagi mengalami banyak permasalahan, mungkin masalah hutang, masalah keluarga, masalah ekonomi. Nah, imam turun ke bawah untuk melihat langsung, berkunjung dan mendoakan. Nah, ini yang dilakukan Masjid Raya Al-Falah. Karena memang tugasnya fokus gitu, bukan sambilan. Imam ini ya tahu problematika masyarakat, karena masjid ini menjadi pusat peradaban. Imam harus ngerti apa sih yang dimau masyarakat gitu. Jadi masjid hadir melihat permasalahan masyarakat, bukan hanya IO sholat 5 waktu, tapi betul-betul melihat problematika masyarakat itu apa. Jadi ketika muslimah mendedikasikan dirinya berkhidmat di suatu kepengurusan kemasjidan, kita sebaiknya menggunakan kacamata seorang ibu. Jadi kalau misalnya dalam konsep berjamaah ada imam, ada makmumnya, kemudian di situ kemudian kalau konsep rumah tangga ada ayah, ada ibu, ada anaknya, maka kita memberikan fungsi sebagai seorang ibu. Jadi mulai dari mindset, sampai perasaan, sampai motivasi, sampai niat yang kita laksanakan adalah niat untuk beribadah kepada Allah sebagai memainkan peran seorang ibu, kayak gitu. Al-insanu tsummal bunyan, ini sering disebut sama kayak Luqman, manusia dulu bangunan kemudian. Jadi manusia dulu yang harus kita bentuk, bukanlah bangunan yang hari ini bisa kita bangga-banggakan. Nah, kalau kita membangun manusianya, insya Allah manusia tadi akan loyal kepada bangunannya, akan loyal juga kepada umatnya, akan loyal juga kepada orang sekelilingnya. Maka manusianya dulu yang dibangun, kemudian bangunan itu akan termakmurkan. Masjid tadi di awal saya sampaikan, masjid sebagai tempat bangunan, manusia sebagai sosok yang menjalankannya. Di Masjid Enterprise ini saya selalu berbicara berulang-ulang, ayo masjid harus punya Baitul Mal, Baitul Malnya wajib berbasis masjid. Jangan sampai dana umat yang dikumpulkan itu dalam pendistribusiannya tidak melibatkan masjid, tidak melibatkan jamaah masjid, sehingga umat tidak bisa belajar bagaimana tata kelola dana jiswab yang baik dan benar. Di Quran kalau berbicara wa aqimus sholata wa atuz zakah,
Itu lebih dari 20 ayat yang pernah saya baca. Nah, kalau sudah lebih dari 20 ayat, abang kakak ibunda sekalian, ya insya Allah ini merupakan peringatan yang tidak main-main dari Allah. Nah, maka dua instrumen ini yuk sama-sama kita hadirkan di masjid-masjid kita, dan sama-sama kita mulai tata kelolakan dengan baik. Nah, sekali lagi, masjidnya wajib memiliki baitul mal, dan baitul malnya wajib berbasis masjid. Untuk menjalankan kehidupan di muka bumi, kita memerlukan kedua-duanya. Tidak bisa hanya orang ibadah sholat saja bisa hidup masuk surga, belum tentu. Karena bisa jadi ibadahnya belum tentu diterima sama Allah. Karena dalam satu hadis Rasulullah sampaikan, ada orang 60 tahun sholat, tapi nggak diterima sama Allah sama sekali sholatnya. Karena apa? Menyampingkan orang-orang sekitarnya. Menyampingkan ibadah orang-orang sekitarnya. Jadi dia tidak beribadah pada Allah secara maksimal. Beribadahnya hanya ibadah kepada Allah secara vertikal, tapi tidak beribadah secara horizontal. Disitulah kenapa dalam Al-Quran kata-kata aqimus sholah wa atuz zakah selalu berdampingan bersamaan. Dan juga kata-kata alladzina amanu wa amilus sholihat berdampingan. Jadi tidak sebatas orang itu beribadah sama Allah hanya iman pada dirinya sendiri, tapi juga beribadah sama Allah itu beribadah kepada Allah, juga beribadah dalam bentuk horizontal kepada orang sekitar. Ketika dia bisa beribadah sama orang sekitar juga, dia memenuhi kedua-duanya prinsip dalam ibadah. Jadi ibadah dua-duanya dia penuhi, ibadah sama Allah sempurna vertikal ke atas, ibadah horizontal juga sempurna sama manusia sekitar. Intinya fundamental dari bisnis di berbasis masjid, terutama di Masjid Kapal Munzalah Indonesia, adalah ada beberapa yang tadi saya sampaikan. Harus tahu dulu, yang paling penting adalah tahu problem umat ini apa, kemaslahatan untuk apa dibuat, kemudian membangun karakternya, kemudian jelas fokusnya pada Al-Quran, kemudian pada sholatnya, pada supaya perdagangan ini bisa langgeng dan tidak rugi. Tadi juga di awal saya sebutkan tentang bagaimana konsep dagang Abdurrahman bin Auf. Paling penting tadi harus jujur dan dermawan. Ya, ini beberapa fundamental yang ada di Masjid Kapal Munzalah. Kira-kira orang lebih mudah kembali ke Allah lewat pintu syukur atau pintu masalah? Pintu masalah. Sekarang kalau mereka punya masalah gimana? Mau kembali kemana? Di rumah dikuncikan pintu, di rumah keluarga tidak mungkin, malu. Mau balik ke pom bensin tidak enak, mau tidur di mana? Kemana mereka mengadukan masalahnya? Masjid. Harusnya di masjid. Tapi kan katanya gitu, dikunci, mati lampu, tidak boleh tidur di sini. Jadi umat kemana? Mau dibawa kemana? Tidak tahu juga, mereka bingung. Akhirnya yang buka 24 jam apa? Warung kopi. Yang buka 24 jam kafe, diskotik. Mau tidak kita menyambut umat ini di tempat yang terbaik, supaya mereka bisa menempelkan keningnya di atas sejadah. Mudah-mudahan tetesan air mata mereka di atas sejadah itu, tangisan mereka di masjid itu, jadi wasilah Allah bela kita nanti di hadapan Allah. Berapa banyak orang-orang yang pengen kembali ke Allah, tapi mereka tidak tahu mau kemana. Perut mereka lapar, mereka sudah putus asa, mereka sudah capek, bensin mereka habis, baterai mereka sudah lowbat, sedangkan alat kerja mereka ada di handphone itu. Mau numpang ngecas takut. Seandainya ada masjid yang romantis, ramah orang muda, ramah musafir, ramah anak-anak dan tetangga sekitar, kira-kira jadi solusi nggak buat umat ini?